Cerita rakyat dari Jawa Timur dengan judul Keong Emas. Pada zaman dahulu ada seorang raja yang bernama Kertamarta. Raja ini memimpin sebuah kerajaan yang sangat indah dan megah. Nama kerajaan ini dikenal dengan nama Kerajaan Daha. Raja ini memiliki dua orang putri yang sangat cantik jelita, bernama Dewi Galuh dan Candrakirana. Seperti layaknya hidup di dunia dongeng, hidup mereka sangat bahagia dan berkecukupan. Hingga tiba saatnya ada seorang pangeran tampan dari kerajaan Kahuripan yang datang ke kerajaan Daha. Nama pangeran ini adalah Raden Inu Kertapati. Beliau mendatangi kerajaan Daha karena ingin mencari seorang putri untuk dinikahinya. Raden Inu Kertapati pun jatuh hati saat melihat Candrakirana. Ia sangat terpesona dengan kecantikan yang dipancarkan Candrakirana. Kedatangan Raden Inu Kertapati pun disambut baik oleh sang raja karena ia juga ingin yang terbaik untuk putrinya. Saat proses lamaran berlangsung, Candrakirana pun menerima ajakan menikah Raden Inu Kertapati. Di sisi lain, Dewi Galuh iri pada saudarinya. Diam-diam, Dewi Galuh ternyata menyukai Raden Inu Kertapati, dan ia merasa dirinya lebih pantas untuk dinikahi. Lambat laun, rasa iri pada saudarinya pun berubah dan berkembang menjadi rasa benci. Saat rasa bencinya sudah memuncak, ia memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk menyingkirkan Candrakirana dari kerajaan. Dewi Galuh pun diam-diam menemui seorang penyihir jahat untuk membantu rencananya. Dewi Galuh meminta pada sang penyihir untuk mengubah saudarinya menjadi sesuatu yang menjijikan, sehingga calon suaminya membatalkan pernikahan mereka dan memilih dirinya. Sang penyihir pun menyetujuinya, tapi sang penyihir tidak bisa mengutuknya secara langsung karena ia tidak bisa masuk ke dalam istana. Akhirnya Dewi Galuh terpikir untuk memfitnah Candrakirana sehingga ia harus keluar dari istana. Sang Candrakirana pergi keluar istana. Ia bertemu dengan sang penyihir. Candrakirana pun diubah menjadi seekor keong berwarna emas. Namun semua kutukan bisa dibatalkan, termasuk yang satu ini. Sang penyihir memberitahu Candrakirana kalau kutukan ini bisa dibatalkan jika Raden Inu Kertapati dan dirinya bertemu. Tentu saja Candrakirana merasa putus asa karena satu-satunya cara agar ia bisa kembali menjadi manusia terdengar tidak bisa dilakukan. Lalu pada suatu hari, ada seorang nenek yang sedang mencari ikan menggunakan jala. Candrakirana atau keong emas ikut tersangkut di dalam jala tersebut. Sang nenek pun terkejut karena menurutnya keong ini terlihat sangat cantik. Akhirnya, sang nenek ini merawatnya, memberinya makan agar ia tidak mati. Keesokan harinya, sang nenek kembali ke sungai untuk mencari ikan. Namun, tidak satu pun yang ia dapatkan. Karena sudah terlalu lama tapi tidak mendapatkan hasil, ia pun segera memutuskan untuk pulang ke rumah. Saat ia sampai di rumah, ia sangat terkejut karena ia melihat makanan yang sangat enak sudah tersedia di mejanya. Ia merasa sangat heran dan bertanya-tanya, siapa yang sudah membuatkan makanan ini?
Kejadian seperti ini terus terjadi di hari-hari berikutnya. Karena merasa penasaran, sang nenek memutuskan untuk berpura-pura pergi. Padahal sebenarnya ia hanya ingin mengintip siapa yang akan datang ke rumahnya dan menyiapkan makanan-makanan enak itu. Nenek pun terkejut. Yang nenek lihat adalah keong emas yang ia simpan berubah menjadi seorang gadis cantik jelita yang sedang menyiapkan makanan di dapur. Sang nenek pun langsung kembali masuk ke dalam rumah dan bertanya pada keong emas, "Wahai gadis cantik, siapakah dirimu?" tanya nenek dengan nada penasaran. Chandrakirana pun menjelaskan siapa dirinya sebenarnya dan mengapa ia berubah menjadi seekor keong. Di sisi lain, Raden Inokertapati terus mencari calon istrinya. Ia merasa sangat kebingungan kemana calon istrinya pergi dan mengapa ia tidak meninggalkan pesan apapun. Namun, Raden Inokertapati juga sangat yakin bahwa Chandrakirana masih hidup. Karena itu, ia tidak menyerah mencarinya. Sang penyihir akhirnya mengetahui bahwa sang pangeran belum henti juga mencari Chandrakirana. Ia pun menyusun rencana agar sang pangeran tidak akan menemukannya. Sang penyihir pun berubah menyamar menjadi seekor burung gagak. Saat berada di perjalanan, sang pangeran bertemu dengan burung gagak ini. Burung gagak ini memberitahu di mana sebaiknya sang pangeran mencari Chandrakirana. Raden Inokertapati sangat senang karena ia merasa mendapatkan bantuan. Dan ia pun mengikuti burung gagak kemanapun ia pergi. Namun, lama-lama Raden Inokertapati merasa kebingungan dengan jalan yang ditempuh. Karena ia merasa perjalanannya sudah sangat panjang, tapi ia tidak juga sampai di tujuan. Lalu ia bertemu dengan seorang kakek yang sakti. Ternyata kakek ini adalah seorang yang sakti dan tahu bahwa burung itu adalah penyihir. Sang kakek pun memukulnya dengan tongkat dan burung itu berubah menjadi asap. Kakek tersebut memberikan petunjuk pada Raden Inokertapati di mana sebaiknya ia mencari calon istrinya. Saat Raden Inokertapati sedang berjalan mengarah ke desa Dadapan, perbekalannya habis dan ia sangat haus. Lalu ia melihat sebuah rumah di ujung arahnya. Dan ia berharap ia bisa mendapatkan minum atau makanan di sana. Saat ia sampai di sana, ternyata bukan hanya air minum yang ia temukan. Ia melihat Chandrakirana sedang memasak dan menyiapkan makanan. Raden Inokertapati merasa sangat senang dan kutukannya pun berhasil dibatalkan. Akhirnya, Chandrakirana dibawa ke kerajaan Daha bersama sang nenek yang sudah menolong calon istrinya. Di perjalanan, Chandrakirana menjelaskan semua hal yang terjadi dan mengapa ia berubah menjadi seekor keong. Dewi Galuh pun mendapatkan hukuman atas perbuatannya dan ia pergi ke hutan untuk melarikan diri. Cerita berakhir. Cerita ini adalah cerita dongeng pengantar
sebelum tidur. Terima kasih.